Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ikhwan dan akhwat kelas 6? Semoga pada siang hari ini antum selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu bersemangat dan selalu bersyukur pada Allah. Karena barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azabnya sangat pedih. Bersyukur tadi semoga dapat kita laksanakan setiap waktu. Meskipun kita hari ini masih belajar jarak jauh, semoga itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah. Mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'un tabi'id, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Ngomong-ngomong tentang yaumil qiyamah, Ustadz ingin mendengarkan, ingin memberikan kabar kepada antum bahwa sesungguhnya Nabi kita yang mulia pernah memberikan kabar tentang ada 7 golongan yang Allah akan berikan syafaat di yaumil qiyamah. Syafaatnya berupa arsy-Nya Allah, di mana kelak di yaumil qiyamah itu dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan yang sangat sibuk, di mana seorang ayah, seorang umi akan lupa kepada anaknya, seorang anak juga akan lupa kepada orang tuanya. Semua ingin menyelamatkan dirinya masing-masing karena saking sibuknya pada hari itu. Bahkan manusia pada hari itu semuanya telanjang. Bahkan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain pun telanjang. Namun mereka tidak sempat memikirkan apakah mereka telanjang atau tidak, karena saking huru-haranya luar biasa. Maka Rasulullah pun pernah bersabda, anin Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah al-imamu al-adil, yaitu imam yang adil. Siapakah imam yang adil? Yaitu seorang pemimpin, seorang khalifah yang melaksanakan hukum-hukum Allah, yang mengambil seluruh syariat Allah dan sunnah-sunnah nabinya, menjadikan hukum-hukum tadi untuk menjadi pemutus perkara dalam setiap kegiatan dalam kekuasaannya, baik dalam ekonomi, dalam berdagang, dalam jual beli, dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, dalam berpolitik, dalam mengatur pendidikan, dalam mengatur kesehatan, dalam mengatur perumahan, dan semuanya dalam kekuasaannya menggunakan hukum-hukum Allah, tidak menggunakan hukum manusia. Karena ketika seorang pemimpin mengambil hukum selain manusia, pasti dia akan tidak adil. Jadi seorang pemimpin yang adil yaitu pemimpin yang melaksanakan, yang mengambil hukum-hukum Allah dengan sempurna dan melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini dimasukkan seorang pemuda? Karena biasanya pemuda itu dia inginnya santai, inginnya senang-senang, main game atau foya-foya. Berbeda dengan orang tua yang sudah berpikir, wah usia saya sudah tua, mungkin sebentar lagi saya mati, maka dia sibuk beribadah kepada Allah. Nah, maka Allah memberikan keistimewaan kepada seorang pemuda, di mana dia sedang sehat, sedang kuat, usia masih muda, namun dia taat pada Allah, dia rajin beribadah. Maka pemuda ini akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga, siapakah? Yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid,
Nah, yang ketiga adalah, kalau yang kedua tadi apa? Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Pemuda ini ihwan ataupun ahwat. Nah, yang ketiga ini yaitu seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid, yaitu seorang yang hatinya selalu berpaut kepada masjid. Ini ihwa. Seorang pemuda ya, saya seorang laki-laki yang hatinya bergantung kepada masjid. Baik dia masih muda atau sudah tua. Ketika hatinya selalu ingat masjid, tidak hanya ingat tapi dia memakmurkan masjid, ingin kembali di sana, betah tinggal di dalamnya, maka kelak dia akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, naungan arsy-Nya Allah. Bagaimana dengan ahwat? Kalau ahwat kewajibannya yang lebih utama yaitu sholatnya di mihrabnya, di rumahnya, di kamarnya. Maka ini adalah keutamaan seorang ahwat untuk sholatnya di rumah. Bagaimana kalau dia ingin ke masjid? Boleh, tidak boleh dihalangi. Namun tadi keutamaannya dia sholatnya di rumah, pahalanya lebih besar di rumah daripada di masjid bagi seorang perempuan atau ahwat. Selanjutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang selanjutnya tadi itu yang ketiga. Yang keempat yaitu warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah pula karenanya. Nah, misalkan antum punya sahabat seorang yang beriman di kelas 6, sama-sama bersahabat. Kemudian di kelas 6 antum kemudian lulus dan berpisah. Ada yang sekolahnya di sana atau di tempat yang berbeda kemudian berpisah. Maka orang seperti ini yang saling mencintai karena Allah kemudian berpisah karena Allah, bukan berpisah karena bertengkar atau berpisah karena memperebutkan dunia, namun berpisahnya karena Allah, maka kelak Allah akan memberikan syafaatnya. Atau juga misalkan seorang suami istri, misalkan abi umi yang mencintai karena Allah, kemudian usia mereka sudah selesai, salah satunya dipanggil oleh Allah, dan akhirnya mereka berpisah di dunia, maka kelak akan mendapatkan syafaatnya. Kemudian yang kelima yaitu warajulun da'ashhum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seseorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi ketika dan dicontohkan ketika misalkan Nabi Yusuf waktu itu pernah diajak berzina, namun Yusuf menolak. Maka pemuda seperti Yusuf tadi kelak akan mendapatkan syafaat Allah. Pemuda yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang mencontohnya, maka kelak akan mendapatkan pertolongan Allah, naungan arsy-Nya Allah. Ini luar biasa, ya kan? Kemudian yang keenam yaitu warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhafaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam yaitu seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkannya oleh tangan kanannya. Ini adalah seseorang yang ketika ia infak atau dia membantu saudaranya orang lain, kemudian dia menyembunyikannya agar ia dalam hatinya tidak timbul ria atau ingin dipuji. Maka orang seperti ini berhak mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana kalau ditampakkan, misalkan ditampakkan di depan manusia? Boleh. Dengan niat misalkan ketika ditampakkan maka manusia akan mengikutinya, mencontohnya. Maka ini juga pahalanya besar. Jadi seseorang yang menunjukkan kebaikan kemudian diikuti, maka orang yang menunjukkan tadi mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya.
orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau antum memberikan contoh kebaikan diikuti oleh 10 orang, maka 10 orang tadi mendapatkan pahala dan antum mendapatkan pahala dari 10 orang tadi. Selain antum juga dapat pahala karena antum sudah melaksanakan kebaikan tadi. Jadi baik yang disembunyikan maupun yang terang-terangan semua mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Yang ketujuh yaitu warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Contohnya ketika antum misalkan tahajud kemudian dilanjutkan dengan witir, berzikir dan baca Quran, kemudian antum menangis meneteskan air mata. Maka mata seperti yang ini, mata yang meneteskan air mata karena Allah, maka diharamkan oleh Allah untuk disentuh oleh api neraka. Bahkan Allah akan berikan syafaat kelak di yaumil kiamah, di mana tidak ada syafaat selain Allah. Jadi seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya, ini ikhwan atau afat. Jadi 7 golongan tadi kelak akan Allah berikan naungan arsy Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya buat Ustaz sendiri, dan semoga Ustaz dan antum menjadi salah satu di antara 7 golongan tadi. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih bersemangat, mumpung waktunya masih ada, mumpung usianya masih ada, maka mari kita ambil kesempatan salah satu 7 golongan tadi, atau ketujuhnya juga boleh. Itu saja dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustaz tadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.